Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Intan Permatasari, NIM 22042283. Di sini saya akan menjelaskan suatu kronologi dari hasil pengamatan saya terkait dengan tugas hukum administrasi negara tentang laporan pengamatan persidangan. Saya melakukan persidangan ini di Pengadilan Negeri Padang. Dari kasus yang saya lihat saat persidangan tersebut adalah konversi sumber daya alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan ataupun menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan studi lapangan saya. Yang pertama yaitu di sini ada nomor perkara. Nomor perkara tersebut ada 823 PID BLH 2023 PN Padang. Tanggal sidang yaitu Rabu tanggal 29 November 2023. Agendanya yaitu tentang pemeriksaan saksi, di mana tahap ini adalah tahap awal dari persidangan. Jenis perkara yaitu konversi sumber daya alam. Terdakwa yang bernama Salester, panggilan Cola. Saksi adalah Riko. Dalam hal ini kasus yang dibahas adalah kasus konversi sumber daya alam dan berlayar tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi kasus terdakwa ini adalah kasus melanggar berlayar yang tanpa menggunakan surat izin berlayar. Dari keterangan saksi yaitu Riko selaku pemilik kapal yang mengatakan bahwa dia telah membuat surat pernyataan atau surat izin berlayar pada awal Januari 2023. Namun sebenarnya surat tersebut belum dikeluarkan sehingga dia beranggapan bahwasanya sudah diizinkan untuk berlayar. Sehingga dia melakukan pelanggaran yang bertentangan dan yang berlaku pada undang-undang pasal nomor 17 tahun 2008 yang berisi undang-undang tentang pelayaran. Namun pengakuan Riko ini sudah menyatakan bahwa dia meminta surat tersebut. Perkara selanjutnya adalah tanaman budaya, yang dimana tanaman itu adalah tanaman yang dilindungi di Mentawai. Tanaman yang tersebut adalah rotan manau, di mana saat pembawaan tanaman ini tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, sehingga jatuhnya pengambilan tanaman ini secara ilegal. Baik, di sini saya akan membacakan pasal-pasal yang terkait dengan kasus terdakwa jika terdakwa terbukti telah melakukan pelayaran tanpa surat izin berlayar. Di sini terdapat pada pasal 323 ayat 1, 219 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. JO pasal 55 ayat 1, KUHP Pidana pasal 323 ayat 1, JO pasal 219 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mengatur tentang kewajiban setiap kapal yang berlayar untuk memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar. Saksi bagi nakoda yang berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan dan perizinan berlayar dan terdapat 5 tahun di penjara dan dikenai denda. Dan setiap surat persetujuan berlayar dapat diberikan oleh Syah Bandar kepada pengguna atau pemilik kapal tersebut apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam pasal 117 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan ketentuan-ketentuan lainnya tercantum dalam pasal 219 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang pelayaran. Surat persetujuan berlayar merupakan salah satu dokumentasi penting dan wajib dikeluarkan oleh Syah Bandar dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang melakukan pelayaran atau meninggalkan pelabuhan. Dan yang kedua yaitu jika apabila terdakwa tersangka mengambil rotan manau tanpa surat atau dokumen
yang sah, maka apabila terdakwa mengambil tanpa surat izin tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak mengatur keberlangsungan perizinan dan perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut, bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam perusahaan di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Baiklah, itulah hasil pemeriksaan saksi yang dapat saya sampaikan pada sidang hari Rabu tanggal 29 November 2023 yang jenis perkaranya yaitu tentang konversi sumber daya alam. Itu yang dapat saya sampaikan tentang pengamatan saya dalam sidang pengadilan tersebut. Bila ada kata-kata yang salah atau informasi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Rama Intan Permatasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.